hahanami je sida butar mangalap boru ni rajai boru situ orang manang asa takas tawoto amani amadomo molo yanak konni abang na jumulo lawo tulu mapinoparna ima anak niba si domu sida butar duli-duli pon nang masasotan depe sampai sadarion nang marasohotan ima anak niba si Ramtes na mangalap guru ni Razai guru tapunan nang sohni guru nami ima si Erin guru sida butar jadi dua naima pinoper ni kahawan nami on na sawotan jadi mulu abangon mamarumur 72 tahun jadi harap situ rohanami diisa nung ulang bersyukur asa udur mahisa madongan kami di pemakaman umum Kerkol Leoni Gajah mau bicara jadi semua maju kulu ni ahanami on amang mulai tema dita sasude
Yerusalem. Oh, Yerusalem.
Shalom. Horas ma dihita ruas ni HKBP Jalan Sisingya Mangaraja asa Mangarade mahita amanginang lahong amuka parnigota di bagasa tikion somonima dihamuna keluarga besar Saragi Sidabutar dohot inang boru sarek boru tumorang saluhut keluarga hobar tua buan di Huriata di Parmoding di Amanataha Holongi di Bagasa Tikion batu paon di Huriata ma Parmingguon di Bagasa Tikion ala ini boha di hamuna keluarga luna mangarade bihamu amangina mauliate. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 353 ayat 1 sama ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepadamu, Tuhan Yesus, dan memperoleh hidup yang kekal.
Amin. Kita duduk. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan untuk kita hari ini tertulis di dalam hukum Tuhan keempat dan maksudnya. Hukum Tuhan keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari kemudian. Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Kehendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita mendengarkan dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kerendahan hati, marilah kita datang ke hadapan Tuhan yang Maha Agung untuk mengaku akan dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini. Di dalam kesayangan-Mu, kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dari kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan
keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut ditebarkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai ayat 14. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku memurahkan hatiku untuk memeriksa dan segala yang terjadi orang itu berjalan yang memisahkan yang bersalah kepada manusia. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Ayo, kita bernyanyi dan berdiri.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat Minggu ke-7 setelah Trinitatis, tanggal 3 Agustus 2025. Saya akan membacakan beberapa poin dari warta jemaat kita. 1. Romawi, pelayanan kasih atau diakonia. Berita meninggal atau namoti. Pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 telah meninggal dunia Bapak Genti Panus Saragi Sidabutar, tutup usia 72 tahun, meninggalkan Ibu Hotnauli Boru Situmorang beserta 2 orang anak dari Wib Galilea. Hari ini Minggu tanggal 3 Agustus 2025 pukul 10 WIB, gereja kita melaksanakan ibadah Minggu bertempat di rumah duka Lutira. Kita berdoa semoga keluarga cepat terhibur. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, keluarga yang berduka, dan seluruh hadirin jemaat Tuhan yang mengasihi keluarga hari ini, kita boleh ada di rumah duka ini untuk bersama-sama saling menguatkan, memberi dukungan, topangan terhadap saudara kita yang mengalami kedukaan.
tradisi dalam gereja kita HKBP, kalau ada jemaat yang meninggal dunia melewati hari Minggu sebagaimana seperti ini, diharapkan gereja akan melaksanakan kebaktian Minggu di rumah duka sebagai momen untuk memberikan peneguhan hati bagi keluarga dan bagi yang ditinggalkan oleh orang yang sudah pergi terlebih dahulu meninggalkan kita. Khotbah yang diangkat di ibadah Minggu ini sama dengan khotbah yang dikhotbahkan di gereja, di seluruh gereja HKBP. Hari ini firman Tuhan buat kita tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat 11. Saya membacakan dalam bahasa Indonesia terjemahan baru yang pertama. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Di dunia ini kita sekarang sudah melihat dan menemukan ada banyak macam-macam manusia. Bukan perkara sukunya, bukan perkara marganya, bukan perkara warna kulitnya, bukan. Kalau kita hubungkan dengan Alkitab dan kenyataan yang ada sekarang, minimal kita sudah menemukan tiga macam manusia itu. Yang pertama kita sebut sebagai manusia lama. Yang kedua kita sebut sebagai manusia baru. Yang ketiga kita sebut sebagai manusia AI dalam istilah sekarang. Siapa itu manusia lama? Manusia lama adalah ciptaan Allah yang masih lahirnya satu kali. Itu manusia lama. Jadi dari suku manapun, dari marga manapun, dari warna kulit manapun, kalau masih lahirnya satu kali, itu disebut manusia lama. Karena jika manusia lama ini masih lahirnya hanya satu kali, dia hanya hidup untuk makan untuk hidup. Selama seperti itu pemahaman manusia di dunia ini, kita anggap dan kita pandang itu hanya sebagai manusia lama. Manusia lama itu
hanya melakukan suka-sukanya sendiri, hanya mengikuti pikirannya sendiri. Kalau dia mau orang tersakiti, dia lakukan, nggak peduli apapun. Itulah manusia lama. Tetapi berbeda dengan manusia baru. Siapa itu manusia baru? Menurut kacamata firman Tuhan, dia sudah lahir 2 kali. Lahir pertamanya dari rahim ibu, yang kedua lahirnya dari atas. Lahir dari atas. Lahir dari atas ini hanya sebuah proses, dan itu hanya bisa terjadi di dalam diri Yesus. Di luar Yesus tidak ada manusia baru. Karena itu yang diajarkan Yesus kepada Nikodemus. Nikodemus, di saat Nikodemus bertanya, bagaimana jadinya manusia baru itu? Apakah dia harus 2 kali keluar dari rahim ibu? Sudah lahir pertama, masuk lagi ke dalam rahim ibunya? Enggak, kata Yesus. Lahir kedua kali itu hanya terjadi dari atas, pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah bernaung bagi orang di luar Kristus. Itu pengertian kita. Hanya orang yang di dalam Kristuslah yang dinaungi Roh Kudus. Tetapi ketika setengah-setengah hidup dalam Kristus, juga Roh Kudus bisa pergi meninggalkan orang tersebut. Manusia baru, dia sudah lahir 2 kali. Lalu kehidupannya bagaimana? Dia lagi tidak hidup, dia itu tidak hidup lagi menurut pikirannya sendiri. Dia lagi tidak hidup menurut kemauannya sendiri, tidak di situ lagi. Tetapi dia selalu berkata, hidup ini untuk Tuhan. Itu manusia baru. Kalau manusia lama, hidup ini untuk makan, makan untuk hidup. Tapi kalau sudah manusia baru, hidup ini untuk Tuhan. Kita hidup maka perlu makan. Tidak pernah hidup untuk makan. Tapi karena kita hidup, dan hidup itu diberikan Tuhan, kita perlu makan. Orang yang sudah menjadi manusia baru itu, dia memiliki kehendak bebas yang merdeka. Kalau manusia lama, kehendak bebasnya terpenjara oleh kedagingan, terpenjara oleh kuasa-kuasa yang lain yang selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, manusia yang ketiga yang kita sebut tadi, yaitu manusia AI, Artificial Intelligence. Manusia AI, manusia Artificial Intelligence. Intelligence itu kecerdasan. Artificial itu buatan manusia. Berarti manusia AI adalah manusia yang ada hasil dari kecerdasan manusia. Apa itu? Inilah yang kita sebut sekarang manusia cloning dan manusia robot. Sekarang juga sudah bisa dibeli yang namanya pendeta robot. Ditata sedemikian pendeta robot. Bahkan perempuan palsu bisa berbicara, bisa terprogram semuanya, bisa pergi naik pesawat, bisa bahkan menyetir, bisa, mampu semuanya dia. Itulah manusia AI itu. Kalau manusia AI tidak pernah lahir, dia tidak punya hati nurani. Dia hanya bisa menjalankan tugas fungsinya sebagai manusia robot, manusia AI, sesuai dengan program manusia. Kalau saya pintar, saya bikin program manusia yang baik, manusia robot yang baik, ya gak bisa melawan dia. Tapi manusia pembunuh saya di program, dia bisa mengerjakannya. Manusia pemberani, tidak punya moral, bisa. Kalau dia mau ditanam jadi orang yang bermoral, bisa. Senyum setiap hari, bisa. Senyum setiap menit, setiap berbicara, senyum, bisa di program. Itu manusia AI, itu sudah kenyataan sekarang. Walaupun
belum sepenuhnya diperjualbelikan seperti kacang goreng itu. Tapi itu sudah terjadi. Kita melihat di rumah-rumah makan sudah ada berdiri seperti robot di sana. Dia berkata, "Selamat datang, silakan pesan makanan yang Anda sukai. Selamat datang, kalau boleh kita berfoto sebentar." Itu manusia robot, hasil AI, tidak pernah marah. Tapi dia tidak pernah lahir dari rahim. Manusia cloning, yaitu manusia yang entah dari mana diambil sel kelamin jantan, sel kelamin betina, dicampur-campur entah dari bagaimana. Bukan lagi normal seperti kita, hasil dari perkawinan laki-laki dan perempuan. Manusia cloning tidak seperti itu. Kadang dari sel kulit dikembangbiakkan, bisa dan dibikin tabungnya, diberi makan sedemikian rupa. Bukan hanya film-film, tapi itu riset yang dikerjakan sekarang. Apalagi ibu-ibu membutuhkan alat kosmetika. Gak tahu kita dari mana bahan-bahannya itu. Itu sel-sel manusia bisa dikembangbiakkan di satu tempat. Itu bisa seperti makhluk entah apa, nanti jadi daging, jadi plasenta. Itu diproduksi, dibikin alat kesehatan, alat kosmetik dan lain sebagainya. Itu bisa memakai sel manusia. Itulah kemajuan sekarang. Tetapi manusia AI tidak mengenal Tuhan berdasarkan hati nurani dan kehendak bebas. Kalau manusia lama tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, tetapi manusia baru dia berbeda. Tidak lagi dalam kejahatan, tetapi dia hidup di dalam kasih. Karena manusia baru itu hanya bisa diproses di dalam Kristus. Manusia baru tahu artinya bagaimana menyenangkan Tuhan, tahu artinya bagaimana taat mengikuti kehendak Tuhan. Itulah keistimewaannya manusia baru itu. Kita yang berada di rumah duka ini diingatkan firman Tuhan hari ini sebagai manusia baru. Kalau kita sudah menjadi manusia baru, tidak perlu jatuh bahkan terpuruk dalam kesedihan yang amat dalam ketika orang terbaik kita pergi lebih dahulu meninggalkan kita. Kenapa? Karena kita yang sudah di dalam Kristus sudah diberikan pengetahuan kebenaran. Apa itu? Pengetahuan kebenaran dalam Kristus kita menerima bahwa manusia itu hidup di dunia ini sementara. Itu pengetahuan mendasar. Tidak permanen, tidak selamanya. Kita ini makhluk unlimited, makhluk limited. Tuhan yang unlimited, kita terbatas. Itu pengetahuan kebenaran dalam Kristus. Yang kedua, orang yang di dalam Kristus, kepada kita telah diberikan pengajaran kebenaran bahwa manusia yang terbatas, yang lemah ini pasti membutuhkan keselamatan. Dan Tuhan mengerjakannya. Keselamatan itu sudah tersedia dalam Kristus bagi yang percaya. Itulah pengetahuan akan Allah. Sekali lagi saya bacakan di ayat 10 tadi. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Manusia-manusia baru itu tadi lahirnya dua kali. Pertama dari rahim ibu, kedua lahir dari atas. Lahir dari atas itu tidak semua orang menerima, hanya orang yang di dalam Kristus. Dan proses lahir dari atas itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita dituntun terus-menerus supaya memiliki pengetahuan yang benar menurut gambar Allah, menurut kehendak Allah, menurut peta dan rancangan Allah. Amang Sidabutar yang berbaring di tengah-tengah kita,
Dia sudah lama sakit, kurang lebih 20 tahun. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana keluarga mengurus beliau ini sepanjang puluhan tahun itu. Tapi itu sudah mereka lalui. Kita nggak bisa ingat lagi seberapa panjang keluh kesah Amang ini selama hidupnya di saat dia sakit. Dia kadang mengerang di bagian tubuhnya, tangannya yang kaku dan lain sebagainya. Itulah pengalaman kehidupan. Tetapi keluarga ini tidak pernah berputus asa. Dan Amang ini juga tetap dia menaruh pengharapannya di atas firman Allah, sehingga dia bisa menjalaninya. Gak pernah niat bunuh diri, merasa dirinya sudah tidak ada gunanya, enggak. Tapi dia jalani. Sepanjang ada orang yang bersuka cita di sampingnya, yang masih memberikan senyum kepadanya, dia bisa teguh, dia bisa menjalaninya. Dan sekarang dia sudah berpisah. Dia sudah berterima kasih kepada istrinya yang sudah mengurusnya. Dia sudah berterima kasih kepada anak dan burunya yang sudah mengurusnya. Sekarang dia rest in peace, beristirahat dalam ketenangan, beristirahat dalam kedamaian. Kalaulah boleh, keluarga ini harus mengikhlaskannya. Sekalipun sudah terpatri kenangan terbaik, kasih sayang terbaik, tapi yang namanya hidup manusia yang terbatas itu, kita harus kembali ke sana. Tidak selamanya ayah kita bersama dengan kita, tidak selamanya istri suami kita bersama dengan kita, bahkan tidak selamanya juga anak-anak kita bersama dengan kita. Ada kalanya anak mendahului orang tua. Itulah hidup yang terbatas yang sudah ditetapkan Allah bagi kita, bagi manusia. Kematian bukan lagi menakutkan. Itu pengetahuan yang kita terima dalam Kristus. Sebelum di dalam Kristus atau di luar Kristus, kematian itu sangat menakutkan. Tapi di dalam Kristus, seperti yang disaksikan Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kristus doha luar diau jalalaba nang hamatea. Tidak kasih Paulus somoni ala nang dihabia riba nabi hamateani. Naing masomoni hita ala hamateani moro di bagasan Kristus dohita. Gak bisa dah hite-hite namanya. Menjadi sebuah jalan memasuki kehidupan kedua kali dengan lebih cepat atau segera. Jadi nalau ibadah siap tonga-tonga tamang sida butaro lau macalo hamuluan nana badu hodido ibadah. Hal itu Tuhan itu namang gombo, Tuhan itu namang ngatu, Tuhan itu namang jaga bola dan hitabe nama jaga ibadah. Tugas tasaunari, tugas kita adalah memberangkatkannya dalam damai dan sejahtera. Saya diapuli Tuhan tama roham di sudi keluarga lumobi roham inang ngurus itu orang mabalu hosonari ngai badan munajului doon amamon di jolo ni Tuhan ina nomor 2 loh di sini. Jadi benget maroham dan juga kepada seluruh anak-anak, marilah kita ikhlaskan yang terbaik sudah diberikan Tuhan kepada ayah kita ini, tetapi kalian lakukan terus yang terbaik buat hidup kalian, untuk Tuhan, untuk sesama. Kalau untuk ayah kita, hanya di momen inilah yang terbaik yang bisa kalian kerjakan, yaitu kalau kita, karena kita orang Batak ada adatnya, ya lakukan semampu kita, sebatas kekuatan kita, jangan memaksa diri. Itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kiranya Tuhan yang menguatkan kita semua dan yang menghibur kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu. Lewat
khotbah yang kami pelajari saat ini, kami dapat membandingkan antara manusia lama dengan manusia baru, dengan manusia robot atau manusia kecerdasan yang ada di zaman sekarang. Kami sudah ada di dalam Engkau, di dalam Kristus. Tentu kami adalah manusia baru yang sedang Tuhan proses dengan pertolongan Roh Kudus menjadi manusia yang kuat, yang mampu, yang bisa mengendalikan perkara baik dengan perkara yang jahat. Yang jahat kami singkirkan, yang baik, yang berkenan bagi Tuhan, itulah yang kami kejar. Tuhan, hari ini kami berada di rumah duka, bersama-sama ikut merasakan duka cita karena telah ditinggal pergi oleh seorang ayah terbaik, seorang suami terbaik bagi Inang Boru Situmorang dan anak-anak. Nah, dari poparannya di sini, dari keluarga Sidabutar. Tuhan, Engkau melihat betapa dalamnya kesedihan di hati mereka. Tetapi inilah realita dan kenyataan yang harus kami terima. Hidup manusia adalah terbatas, termasuk kami di dalamnya. Kalau ada yang lebih dahulu meninggalkan dunia ini, itu adalah kehendak-Mu, dan itu adalah bagian dari pengetahuan dan ketetapan Tuhan. Tuhan, berikanlah penghiburan yang sejati bagi Inang, bagi seluruh anak-anak, dan bagi seluruh kami sebagai saudaranya, temannya di sini. Kiranya dengan penghiburan yang daripada Tuhan, kami menerima, kami terhibur, dan kami akan tetap menjadi orang yang baik, yang melakukan yang terbaik, yang berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan karena kesedihan, penderitaan, dan keterpisahan ini membuat kami menjadi jauh dari Tuhan. Kami akan semakin dekat, kami akan semakin mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan sumber penghiburan kami. Amin. Marilah kita angkat pujian, kita bernyanyi nomor 289. Bagi yang ada persembahannya kita boleh kumpulkan. Serahkan
persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita, yang bisa kita salam kiri kanan boleh kita salam. Songonima manginan Dumo bini keluarga sudah buta hari Minggu tapi nakupan huriata di bahasa Kikyo Anon Botari Rodpe Huria Maracara Sian Wik Do Sian kategorial di tongah-tongah di rumah dukaun Songonima buah-buah sian kami berhaladu mau lihat ya. Shalom Oras di hari senario tutu di hari Minggu di Batu Basian Buria KBB Jalan Simaraja Resort Ima kebaktian permingguan di Wegason Imanong Jumuru di Alam Tuhata Damangon dijalani di Abang Pandeta Sitorus Dohot Jaka Amang Situa Parhanado Saksomonik nang ruas di HKBP Jalan Simaraja mulai tema amang di Pasar Rohanami Boy Sude Magdadan Ima kebaktian hari Minggu di Bagason Sude akka nari pasahannya amang pendeta naking
Agi matutu sebagai penghibur ima yang penator mobiat nami soal suru-suru di nanadi suru-suru di nagul abe ima tukut nanadi mal seumur kehidupan ni kamaon no perjolon pu yang akan ando yang aku nami dia mang Bapak Pendeta doa kabaran saluna doa ruas mengilu kami kumasama karena mau bayar pun am sekan nunga matura sumurno umurna marpangilu kami asa aro tilu rabu akasi kabaran kapil pendeta sama-sama anak pun nami nomor 2 nasogawe haga biar dobe alena posorohan nami di dalam berkaitan kita yang muna amang doa kata waktu di batal saksi kop sudah satu rasa rohani ilang nami o dipatinggal ni Ramangon semuanya malu buka satang ni Pak Abdul sila bagaimana madrongan mo liate
tengahnya mereka tadi pada ini semua, pas lagi nyanyi juga. Pagi-pagi ada itu pakaiannya. Nggak ada apa nyanyi senang-senang gitu. Paling apa ya? Kuenya dibagi nggak? Oh, roti dah. Kali aja.
Datanglah padanya, datanglah padanya. Apa di sini?